aku seminggu nggak skate Iya. pasti sakit. Sehari nggak skate badan sakit-sakit. Ah, serius? Serius. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah, berani beda. Talk slow, kita talk tapi slow. Ketemu lagi sama Paman Dika di edisi Muda Berani Beda. Dan hari ini lagi-lagi kita berada di tempat yang tidak kayak kemarin, karena kita udah pindah lagi. Sekarang kita ada di area skateparknya Stadion Bima Cirebon. Udah lihat di thumbnail siapa yang bakal kita ajakin ngobrol kali ini di Muda Berani Beda. Kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol sama Arul. Yo, Dika. Nama aslinya Muhammad Khairul Habibi, biasa dipanggil Arul. Ya, benar. Iya. Di sini ditulis nih, kecil-kecil cabai rawit, muda banyak prestasi di bidang olahraga skateboard. Yes. Tapi sayang, katanya di luar kota lebih banyak yang kenal lo dibandingkan nama orang Cirebon. Ya. Bener Aku nggak? lebih banyak yang tahu di luar kota sih, Pan. Kenapa tuh? Karena aku di Cirebon tuh kayak gimana ya? Aku sering keluar gitu. Terus kalau di Cirebon aku jarang-jarang main lah. Gitu lah. Oh, jadi kalau di Jarang-jarang, Cirebonnya gitu. sendiri jarang main. Ya, jarang main. Tapi kalau sekali keluar aku baru main di luar. Main tuh main apa? Latihan latihan skate-nya di luar, skate. skate. Oh, oke. Tapi kalau di Cirebon kalau latihan di sini nih berarti? Ya, aku latihan di sini doang. Karena Cirebon kan nggak punya lagi. Nggak punya lagi. Selain di Cirebon sini. di sini doang. Selain di sini. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang skateboard gitu ya, kan ini tuh pilihan yang unik, pilihan yang susah gitu. Nggak banyak orang yang gue bakal jadi skateboarder gitu. Nah, kalau lu sendiri awal-awal bisa suka sama skateboard tuh dari kapan? Terus siapa yang ngenalin lu sama skateboard? Jadi awal-awal tuh aku kayak setiap minggu tuh kesini kan sama teman-teman gitu. Kalau pagi terusan tuh dulu tuh kalau kesini tuh ngelihat ada ada yang main skate gitu. Oh, kayaknya keren main skate. Awalnya aku main skate kayak minjem dong, terus aku duduk gitu main skate serodotan. Terus tapi aku lihat abang-abang kayak nggak gitu cara main skate kan. Terus akhirnya cara skate tuh diberdiriin. Berdiri aku main skate. Akhirnya aku cobalah, terus aku minta ke ayah kayak mau main skate dong. Kayak awalnya ayah nggak dukung gitu. Ayah sama mama nggak dukung karena tuh kata ayah sama mama tuh skateboard tuh mainan mahal. Iya, gitulah. Ya. Emang waktu itu akhirnya sampai dibeliin tuh papan skateboard pertama tuh berarti harga berapaan? Aku dulu pakai skateboard harganya cuma 200.000. Cuman 200.000. 200.000. Ya, kacau. Itu tuh kayak udah akhirnya ayah kasih kamu beli papan. Oke, beli papan. Akhirnya aku beli papan tuh, tapi aku serius. Buat skate aku serius. Skate terus. Akhirnya ada salah satu lomba, aku ikutan, aku menang tuh. Dari situ ayah mulai percaya, bener deh gitu. Oke. Jadi awalnya ngelihat nih abang-abangan ya kan, om-om ya kan pada latihan di sini, lu ngelihat lu suka, lu minta beli papan skate terus dibeliin yang cuma 200.000 itu tadi. Latihan, ikut lomba, terus akhirnya menang. Lomba pertamanya? Lomba pertama aku tuh ada di Go Skateboarding Day. Awal itu kayak ada Go Skateboarding Day nih kata aku. Akhirnya aku ikutan, Ding. Ikutan di situ? Iya, ikutan. Terus menang kan. Menangnya menang juara harapan, menang juara 3, juara 2, juara 1, atau juara umum? Juara 1 tuh. Seriusan? Pertama kali ikut lomba lu langsung menang juara 1? Iya, pertama kali tuh aku juara 1. Gokil. Jurinya kali kenal sama bapak lo? Gue mau main skate dong. Gimana? Jadi pure tuh, lomba pertama langsung menang. Iya, tadi sempat lo bilang harga papan skate 200 tuh masih terbilang biasa. Emang kalau misalnya yang bagus papan skate tuh berapa sih rata-rata? Rata-rata tuh papan skate tuh ada yang harganya tuh beda-beda sih, Paman. Ada yang hampir 1 juta, ada yang 2 juta gitu, beda-beda tergantung kita ngesetnya mau yang kayak gimana gitu. Berarti ada settingan itu beda-beda. Beda-beda. Kalau yang ini yang lo pakai? Kalau ini aku pakai Extract. Extract tuh harganya mungkin di harga 800.
Buat apanya? Buat si besinya doang. Besinya doang? Iya, kayak gini besinya nih. doang 800.000? 800.000. Ya elah. Ini papan ada di 500. Papannya 500. 50. Ini Oke. tapi aku sponsor sama Toilo gitu. Oh, Ada. ini apa namanya sponsor. Iya. Oke. Terus rodanya kagak? Ini rodanya juga aku hampir beli 800 juga nih. Rodanya? 800. Berarti 4 ini 800? Atau Iya. per itemnya? 4 800. 4 atau 800? Ya, 800. Serem juga ya. Makanya 200.000 tuh menurut lu terlalu cemen tuh waktu gitu, itu. Iya. Sampai banyak yang ngata-ngatain lah. Pas awal-awal Iya. pakai papan skate 200.000 Iya, itu. Banyak yang ngata-ngatain, terus banyak yang kayak nggak percaya lah, nggak bakalan lama main skate gitu. Kayak ngapain sih main skate, udah gitu. Iya, Ya udahlah. Oke. Itu kan awalnya tuh kalau misalnya skate lu jatuh cintanya dari situ. Tadi lu sempat bilang juga ini ada sponsor. Berarti termasuk yang udah sering dapat endorse, sudah dapat sponsorship kayak gitu apa kayak gimana? Iya, aku udah pernah dapat banyak gitu dari awal main skate tuh. Awal aku udah skate udah hampir berapa tahun gitu lah. Gitu ya, aku dapat sponsor. Oh, oke. Dan itu bikin orang tua semakin yakin tuh. Iya, semakin yakin sampai sekarang. Kalau lo emang passionnya di skateboard. Oke. Tapi kalau misalnya anak-anak seumuran lo kan jarang juga yang main jarang. skateboard gitu. Jarang. Berarti kan lo banyaknya gaulnya sama abang-abangan kan? Iya. Abang-abangan sih, tapi kalau untuk di Cirebon sendiri emang nggak ada kan yang anak skate kecil tuh, cuma aku doang. Tapi kalau buat di luar tuh dia banyak banget. Mungkin seumuran dari lo? Iya. Ada yang lebih bawah lagi. Masa? Ada yang baru hampir 6 tahun, 5 tahun udah skate gitu. Oke. Jadi si kultur skateboardnya sendiri kalau di Cirebon tuh menurut lo nggak terlalu bagus gitu dibandingin sama kultur skateboard di kota-kota lain. Taruhlah sebutin kota mana tuh. Paling bagus menurut aku tuh Bandung sama Bali. Bandung sama Bali. Bandung tuh wah the best skate. Bandung bagus kenapa? Bali bagus kenapa? Bandung tuh orang-orangnya kayak baik, terusan dia bisa ngebawa gitu loh, bisa ngebawa buat lebih, nih kamu harus kayak gini loh main skate. Oh, jadi nggak pelit ilmu gitu ya si seniornya? Di Bali juga sama, tapi aku lebih suka di Bali karena menurut aku Bali tuh pertama skateparknya bagus-bagus. Oh, skateparknya di Bali bagus-bagus? Iya, bagus-bagus. Terusan kalau buat niti karir tuh Bali tuh paling oke buat skate. Kalau menurut aku. Di Bali bagus-bagus. Ya, kalau di sini gimana? Kalau di sini kayaknya agak susah buat naiknya lah. Harus keluar pokoknya. Kalau di sini terus gak bakal bisa. Kalau latihan di sini kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Kacau. Berarti lu sering ke Bali, sering ke Bandung dong? Ya, aku sering ke Bali, sering ke Bandung, bolak-balik aku. Bolak-balik Bali, Bandung. Iya. Oke. Buat main skate. Iya. Nah, kalau misalnya lu ngelihat di sini nih, ini tuh seharusnya kayak gimana sih bentukannya? Kalau menurut aku, lu harus lebih bersih misalnya. Ya, harus lebih bersih. Terusan kayak harus ini nih obstacle-nya cuman segini doang gitu. Nggak bisa buat orang yang lebih maju. Misalkan ada yang pengen maju tuh kayak ya udah cuman stuck jadinya dia. Oh, jadi secara jumlah obstacle-nya juga kurang, terus juga secara kebersihan juga masih kurang gitu. Nah, kalau misalnya di Bandung sama kalau di kota lain gimana? Kalau di Bandung tuh kayak dia ada skatepark yang misalkan kayak tiap berapa bulan ganti ini obstacle-nya. Gitu. Seriusan loh? Iya. Per bulan sekali diganti? Iya, misalkan ada tuh, aku kayak di Taman Pramuka, ada Taman Pramuka kan. Katanya tuh dia tuh, jadi misalkan kemarin ada buat trail namanya, terusan sekarang diganti obstacle-nya nggak ada railnya gitu loh dia. Oke, jadi berubah-berubah tuh. Ya, kadang-kadang berubah-berubah. Kalau menurut Arul sendiri nih, si skatepark yang ideal tuh kalau misalnya di Cirebon lah gitu, bikin skatepark yang bagus tuh kayak gimana sih? Bayangan lo? Bikin skatepark yang bagus, aku bakalan minta kayak yang di luar-luar. Apa tuh? Kayak misalkan areanya luas. Areanya luas, obstacle-nya banyak. Misalkan kayak di Amplitude Skatepark, ada tuh di Bali kayak Amplitude Skatepark namanya. Itu tuh aku paling seneng banget main di situ karena pertama obstacle-nya banyak, terusan tempatnya luas, enak buat main gitu. Bersih. Oke. Terus si tempatnya bagus, si komunitasnya enak gitu. Iya, komunitasnya juga kayak ngedukung di Cirebon. Oke. Jadi pengennya sih kayak gitu ya. Pengennya sih kayak gitu. Nah, kalau Arul sendiri kan udah lama banget. Berarti total udah berapa tahun main skate gitu? Aku main skate dari 2019. 2019 berarti ini nih. 2024 berarti kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tapi prestasi lo udah banyak.
Udah lumayan banyak. Udah lumayan banyak karena udah sempat gue baca juga profilnya si Arul ini ya, yang emang luar biasa gitu profilingnya. Nah, kalau misalnya skateboarder itu panggilnya skater, skateboarder atau apa sih? Harusnya yang benar skateboarder. Skateboarder kan? Skateboarder muda asal Cirebon yang bisa dibilang prestasinya tadi sempat di-spill sih. Prestasinya banyak banget. Nah, dari sekian banyak prestasi yang paling lu inget banget selain tadi yang lomba pertama yang lu pertama kali ikut lomba terus menangnya juara 1, yang menurut lo kayaknya ini adalah level tertinggi gue nih. Kalau menurut aku yang tertinggi tuh ada Om. Apa? Jadi namanya Piala Ibu Negara. Piala Ibu Negara. Itu jadi ikutannya tuh semua se-Indonesia tuh ikutan pokoknya di situ semua. Ada batasan usia nggak? Ada, beda-beda. Itu aku ikutannya kelas open. Kan ada open yang buat pro sama open yang biasa. Aku masuk kelasnya open yang biasa. Di bawahnya open pro tuh. Ya. Dan itu pesertanya seluruh Indonesia tuh? Seluruh Indonesia banget. Lu ngewakilin Cirebon atau lu ikut sendiri waktu itu? Bingung ya, masalahnya aku dari sini nih naik motor sama ayah. Aku nyampe sana, tanyain tidur nih, Rul, kamu tidur di mana Rul? Kayak sama teman-teman kan, sama yang seumuran, kita sama om-om, sama abang-abangan. Tanyain, Rul, kamu tidur di mana? Aku cuman bilang kayak, oh aku tidur di sana. Aku tidur di sana, padahal aku tidur di gor. Hah? Tidur di gor lu? Ya, aku tidur di gor. Ada gor Cikarang, pokoknya cari dah, ada skatepark situ Om, besar, enak banget tuh. Aku tidur di gor. Karena lu pengen ikut lomba? Iya itu, ikut lomba itu. Oke, jadi yang lain mungkin pada tidur di hotel segala macam. Lu dari Cirebonnya aja naik motor sama bapak ya kan, sampai sana lu nggak tidur di hotel tapi lu tidur di gor. Tidur di gor. Berapa hari berapa malam waktu itu? 2 minggu gitu. 2 minggu lu tidur di gor? Aku tidur di gor mah seminggu lebih 2 hari lah. Seminggu lebih 2 hari? Iya. Tidur situ dah. Oke. Tidurnya di gor. Cuman buat skate. Gila, buat ikutan lomba tuh. Buat ikutan lomba yang itu kan. Nah, akhirnya menang tuh. Menang juara 1. Menang juara 1. Dapat emas, akhirnya pulang-pulang bawa emas. Jadi waktu yang lomba Piala Ibu Negara itu kan? Iya. Iya, berarti lu dapat emas tuh. Aku dapat emas. Oke, dan yang lu kalahin siapa aja sih? Berarti seluruh Indonesia tuh? Iya Om, banyak banget Om itu seluruh Indonesia. Pokoknya ikutan di situ, jejer rakyat skate. Biasanya kalau kompetisi skateboard itu biasanya kayak gimana sih? Kalau kompetisi skateboard tuh kayak misalnya nih, gue mau ikut lomba nih, ikut kompetisi skateboard gitu. Kayak misalnya tadi Piala Ibu Negara. Berarti lu sistemnya penilaian, sistemnya kayak gimana atau kayak gimana? Kalau di skateboard itu sekarang udah tercantum namanya HST. HST itu buat kayak orang, misalkan aku udah sering ikutan lomba nih. Nah, tercantum namanya di HST. Jadi kalau HST tuh kamu udah pernah ikutan berapa kali dan udah pernah menang berapa kali. Nah, dari situlah aku masuk kelasnya harus ditentuin kelas apa tuh dari HST. Waktu itu karena lo belum sering ikut lomba, lo ikut yang di umum tuh tadi. Ya, itu mah emang cuman buat di Cirebon aja gitu. Merayakan hari skateboarding day gitu. Oke. Nah, itu kan perjalanan tuh yang tadi untuk si Piala Ibu Negara tuh, yang lo dapat emas tadi kan. Nah, untuk kompetisi-kompetisi lain, Rul, yang lo ikutin, kayak misalnya, biasanya kompetisinya apa aja sih yang pernah lo ikutin, apa aja? Banyak banget Om, ada apa ya, Piala Ibu Negara tadi, terusan ada King of Kuta. King of Kuta, berarti King of Kuta tuh acara tahunan yang diadain di pinggir pantai Kuta. Oke. Terusan ada Pornas itu? Provinsi Nasional. Provinsi Nasional? Iya ya, Provinsi Nasional, ya itu Pornas. Oke, terus masih banyak lagi, ada apa ya? Banyak dong pokoknya Om. Udah sering banget kompetisi. Bingung banget. Iya. Pertama belajar aja langsung ikut kompetisi dan langsung menang ya. Oke, dan sekarang kan perjalanannya udah sebegitu lama, terus lu udah main sebegitu lama, lu kenal banyak orang. Nah, sebagai seorang skateboarder gitu ya, berarti kan rutinitas lo juga sekarang kan masih sekolah juga kan? Masih sekolah juga. Nah, lu ngebaginya antara aktivitas lo sebagai seorang pelajar sama seorang skateboarder kayak gimana tuh? Kalau aku ngebaginya misalkan gini deh, kata ayah, kamu pagi harus sekolah. Ya. Terus jadi dari jam 2 itu aku udah di sini biasanya. Aku tiap hari harus main skate. Kalau nggak skate tuh pokoknya aku nggak seminggu skate. Mama udah ngasih tahu, pasti kamu sakit. Jadi orang tua malah udah tahu banget. Kalau lu nggak main skate berarti lu lagi sakit. Udah sakit berarti. Kalau aku seminggu nggak skate pasti sakit. Sehari nggak skate badan sakit-sakit.
Hah? Serius? Serius. Seminggu gak skate sakit, Iya. 1 hari gak skate badannya sakit-sakit. Oh, saking karena emang udah enjoy banget sama skate ya. Udah enjoy, tiap hari sampai oke. skate terus. Oh, Nggak mikirin apa-apa tuh, setiap hari skate. Berarti nggak ada liburnya dong ya? Nggak ada liburnya, kacau. Tiap hari harus skate, kalau nggak skate badan sakit. Ngasih tahu udah mama tuh pasti kayak gitu. Iya. Oke, berarti selama ini support orang tua kan juga ngasih support banget tuh sama Support Arul orang gitu tua, ya. support banget om. Yang tadi tuh sampai perjalanan dari Cirebon ke Jakarta tadi ya, sama bapak katanya sama ayah naik motor cuma buat ikutan lomba. Itu kan perjuangan yang nggak gampang gitu untuk seorang Arul gitu. Nah, kalau ngelihat mereka yang ngasih support sampai sekarang, dari yang awal cuman beliin tadi papan skate 200.000 itu, sampai sekarang yang lo aja udah dapat sponsorship segala macam, itu kayak gimana? Kalau ngelihat orang yang apa tadi? Tadi orang tua yang ngasih support segala macam. Kayak orang tua kan pasti seneng kan. Jadi aku juga ikut kayak seneng. Terus gimana ya? Susah deh kalau buat diungkapin kalau ke orang tua kan ngomongnya. Iya. Momen sama orang tua yang benar-benar nggak bisa dilupain pas lo lagi ikutan lomba skate, pasti ngapain? Oh, ada. Aku pernah ikutan lomba di Ciamis. Di Ciamis? Nggak terlupakan banget. Karena? Ketawanya ada. Sedih, gak jelas. Pokoknya itu kacau Ciamis. Jadi aku ikutan lomba. Terusan tuh aku dari sini ramean nih om. Bawa mobil. Aku ikut dah. Derul, kamu naik mobil aja ramean. Naik mobil Avanza gitu. Hampir 10 orang masuk. Terusan sampai sana lah. Set. Ayo ke hotel, ayo let's go ke hotel. Woi, enak nih. Tidurnya di hotel. Tidur di hotel nih, udah mikir nih. Secara lo kan pernah juga nginep di gor, sekarang tidur di hotel nih. Enak nih tidur di hotel. Itu sebelum Piala Ibu Negara tuh. Cus. Enak nih tidur hotel nih kataku. Set, nyampe hotel. Lah, ini bukan hotel. Ternyata? Kayak kosan, tau gak sih kosan yang itu per hari perumahan gitu. Terus sewalah satu kamar. Satu kamar isinya 8 orang. Bayangin, satu petak tuh. Satu petak isi 8 orang? 8 orang. Ngap deh sampai situ tuh. Satu petak 8 orang tuh. Terus set. Kata ayah, kalau kamu tidur di sini nih nggak bener. Besok mau lomba kan. Akhirnya ya udahlah mulai. Ayah dari situ emang udah tahu nih pasti nggak bener. Ayah dari rumah udah bawa sleeping bag, udah bawa tenda. Akhirnya aku tidur di skatepark. Tidur lagi di skatepark? Tidur di skatepark lagi, pakai tenda udah. Tapi kan itu yang emang tadi sih, orang tua ngebuktiin kan, support banget. Bahkan sebelum kejadian, ayah tadi sampai udah punya feeling. Udah punya feeling. Kayaknya sampai Ciamis udah bawa sleeping bed, udah bawa tenda, yang tadinya harusnya tidur di hotel, lu tidur di skatepark gitu ya. Itu sih pengalaman sih sebenarnya kan. Sebenarnya. Sampai ayah juga yang pas dari sini nih udah punya feeling. Udahlah, saya nggak mau naik mobil. Lah, kenapa? Supaya enak nyampe sana, udah enak. Lah, kamu enak di sini ngomong bilang. Nanti kamu lihat nyampe sana, bener aja dia udah bawa motor. Bahkan dari sebelum berangkat pun ayah udah bilang kayak gitu. Jadi ayah ke Ciamis tuh waktu itu naik motor berdua tuh sama temen aku. Oke. Tapi itu perjalanan ya? Perjalanan sih. Skate, perjalanan. Karena lu saking cintanya juga sama skate kan? Iya. Tapi kalau misalnya support itu ada gitu dari apa namanya, dari orang tua, dari komunitas, dari pemerintah misalnya, lu tuh pengen disupport apa sih sebenarnya? Support kayak pengen lah sekali-kali kayak Cirebon tuh ngakuin, oh iya ini ada atlet yang benar gitu misalkan. Terusan oh iya ada atlet yang maju nih, kayaknya kita harus bikin skatepark barulah. Terusan kayak bikin apa gitu. Untuk ngembangin si karir si atletnya gitu. Harus ada bikin, oh iya nih buat ngembangin atlet bikin skatepark lah gitu misalkan. Terus skateparknya juga cuman bikin tapi diurus gitu misalnya. Diurus. Terusan bikin skateparknya tuh nyantumin sama anak-anak supaya tahu. Jadi si anak-anaknya tuh, anak-anak skateboard maksudnya? Iya, anak-anak skate-nya tuh diajakin ngobrol. Diajakin ngobrol. Siapa nih, tahu nggak kayak yang bikin skatepark bagus nih, dari apa gitu, dari mana bikin skatepark bagus. Misalkan dari Lab Skate, ada itu yang bikin skatepark kan, enak banget tuh dia, udah kemana-mana bikin. Nah kayak gitu deh. Jadi jangan asal bikin Cirebon, udah bikin tapi jelek. Jangan asal ada gitu ya. Tapi apa namanya, harus sesuai standar lah. Sesuai standar. Ya kan? Setiap hal kan pasti ada standarnya. Benar. Berarti ini standar skateboard
Indonesia? Enggak ya? Pokoknya mah bikin ya standar skate yang buat anak-anak bisa lebih maju, enak lah pokoknya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang kayak gini, skate kayak gini ada pelatihnya nggak sih? Apa kayak gimana? Kalau buat aku otodidak. Beneran otodidak? Otodidak. Nggak ada yang ngelatih, nggak ada yang macam? Nggak ada. Udah lihat YouTube kayak atau apa kayak atau kayak gimana? Paling aku nanya-nanya ke temen aku, misalkan kayak Basral Graito, misalkan kan dia kan atlet gitu, Iya. atlet Indonesia. Orang mana tuh, orang mana? Dia orang Solo, Orang atlet Solo? Indonesia. Terusan aku kayak tanya, gimana sih caranya trik ini? Dari temen aja sih aku nanyanya. Oh, langsung nanya ke temen atau mungkin pas ketemu main bareng itu langsung lu belajar Iya, aja lah belajar dari mereka. gitu. Jadi nggak ada pelatih tuh? Nggak ada, di sini nggak ada banget. Nggak ada banget Terbatas. pelatih. Tapi emang standarnya harus ada pelatih atau kayak gimana? Enggak Kalau sih. di atlet-atlet kota lain misalnya Atlet-atlet atau yang kota lain. profesional? Kalau Atau sama aja gitu, nggak ada sama aja pelatihnya? sih Om sebenarnya. Heeh. Nggak ada pelatih juga bisa main skate. Kan nggak kayak bola. Misalkan kalau bola kan Ada harus taktiknya. iya, terusan harus ada pelatih, terusan kayak ada harus berapa regunya orangnya yang main bola. iya. Kalau skate kan ya sendiri-sendiri bisa Sendiri-sendiri lah. aja, gitu. Ya, bisa Oh, lah. oke. Jadi emang nggak ada pelatihnya tuh. Iya. Jadi buat yang emang sekarang mungkin ada rasa-rasa tertarik pengen main skate skate. juga kayak Arul, boleh tuh ya kan? Langsung aja. Masih muda, udah berani ikutan lomba di mana-mana Sobat Pilar ya kan, dan ngambil keputusan yang beda juga. Kalau yang lain teman-temannya mungkin olahraganya kagak skate kayak gue, mungkin atlet congklak ya kan. Atlet petak umpet misalnya gue. Kan itu juga beda ya. Ngomongin atlet skateboard Cirebon, kalau misalnya yang lu tahu yang statusnya atlet ya, bukan hobi. Itu ada berapa banyak sih? Cuman satu Muhammad Khairul Habibie aja sih kayaknya. Ini beneran beda tuh kan. Yang lain kagak tuh, ada tuh. Atlet skateboard cuma satu tuh, dia yang berani ngeklaim ya. Iya. Kalau misalnya perlombaan kayak ikut kompetisi, lomba segala macam, Cirebon tuh emang lu biasanya. Iya, emang orang-orang tahu, oh Cirebon, orang Cirebon siapa Arul? Udah gitu doang. Udah gitu doang. Iya, udah gitu doang. Karena emang belum ada lagi. Emang nggak ada lagi. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang atlet si Cirebon sendiri, yang di atas lo ada nggak sih di Cirebon? Yang senior yang dulunya sempat ikut lomba ngewakilin Cirebon juga gitu. Dari Atau nggak ada? dulu orang-orang tuh Cirebon, Cirebon nggak pernah keluar. Sekarang Cirebon, Cirebon Arul gitu doang, nggak pernah ada. Berarti sebelumnya emang nggak ada. Emang nggak pernah ada Cirebon. Dan lu berarti generasi, dalam tanda kutip ya, generasi pertama yang profesional turun sebagai atlet Sobat Pilar. Dan Arul ini ternyata juga termasuk yang, ya itu tadi, berani beda untuk ngambil keputusan. Nggak kepikiran mungkin orang-orang buat jadi skateboarder profesional gitu ya, profesional. Karena nggak cuman hobi gitu, tapi ikutan kompetisi, berani ngambil keputusan, ya udah ini jalan gue sebagai seorang skateboarder gitu. Tapi Arul juga nih, for your information nih, ternyata nggak cuma nge-skate doang. Dia juga ternyata bocorannya mau punya album. Album Ya, apa? punya Album EP. foto. Oh, EP. EP. Ini rap, aku rap juga selain skate. Jadi aku kalau nggak skate nyari kesibukan, misalkan minggu nih balik skate ke studio main. Kadang-kadang ada panggungan nih Rul, mau manggung nggak? Gas manggung gitu. Lu berarti hip hop, rap atau apa? Hip hop, rap gitu. Oh, oke. Sekarang mau bikin EP. Aku lagi jalanin mau bikin EP buat Prosesnya EP. udah sampai mana? Prosesnya udah sampai udah- ke Dawung? Enggak. Cipto. Udah hampir berapa persen ya? 80 lah, 80% lah. 80%. Tinggal nyiapin 2 lagu lagi baru jadi EP. Oh, sekarang udah berapa lagu berarti? Udah 3 lagu sekarang. Tiga lagu. Ya, udah 3 lagu. Tinggal 2 lagu lagi. Tinggal 2 lagu lagi. Tapi udah yang 3 lagu itu di-spill deh beberapa? Boleh sih, aku bakal spillin satu kan. Ada namanya yang paling orang-orang tahu lah. Iya. Sampai keluar-luar namanya Skater Boy. Wih, judul lagunya Skater Boy. Judul lagunya Skater Boy. Itu ceritanya tentang apa lagu? Tentang ceritain perjalanan skate aku. Oh. Ya, pokoknya perjalanan skate-skate keluar lah kemana gitu. Oke. Sedikit boleh nyanyi? Boleh. Ada Nge-rap dikit, ya kan? Kapan Penggalannya lagi Talk aja Slow kan. ada rapnya, ya kan? Jarangnya ada Talk Slow ada yang nge-rap, ya kan? Sok, dikit Ya, aja. sedikit boleh ya. Ya, kau kesikat, kita ada skat. Di atas skate kakiku melekat. Anak emas 24 karat. Mimpiku tinggi walau ku di darat. Skill kuasa tak pernah bakarat. Penuh usaha bukan modal bakat. 12 ku sentuh ke jurnas. Semakin panas semakin ganas. Wih, keren. Semakin panas semakin ganas. Ya, apanya yang panas, apanya yang ganas? Ya, Emang? yang panas banyak yang panas Kompetisi. orang-orang. Iya. Banyak yang panas orang-orang. prestasi lo. Iya. Oh, Kacau. oke. Iya, Ada aja. Tapi kan itu tadi kan. Jadi
lo emang bener-bener berani beda sih kalau menurut gue, karena lo termasuk orang yang tadi tuh yang lain apa gitu lo milih skate ya kan, terus tiba-tiba sekarang lo mau bikin EP, mau punya EP gitu, EP. dan itu lo tuh sumber inspirasinya dari mana sih biasanya? Aku sumber inspirasinya kayak Orang yang ya? inspirasi lo jadi skateboarder misalnya, atau sekarang lo mau bikin EP? Orang yang inspirasi aku buat skate tuh orang-orang luar lah. Ada Siapa skateboarder favorit lah? Ada namanya, buat di Indo dulu deh. Di Indonesia dulu? Ya, di Indonesia aku punya 3 orang yang bener-bener inspirasi aku dari awal skate. Pertama kali ngelihat ya orang yang main skate di sini lah pertama kali. Iya. Ada Mario Palandeng, orang Bali. Orang dia tuh aslinya tuh orang Manado. Oke. Pindah ke Bali. Terus ada Rino Herman. Rino Herman tuh orang Padang. Sama satu lagi Indra Leonardo. Indra Kubon, Leonardo biasa dipanggilnya. Oke, Iya. Itu dari Indonesia tuh. Iya, itu dari Indonesia. Kalau di internasional gue cuma tahu ini aja main Tony PS, Hawk. main PS Tony Hawk Oh, ya. kan. Semua tahu main Tony PS Hawk. Tony Hawk Pro Skater ya kan. Iya. Zaman dulu tuh, zaman gue kecil ya kan. Kalau lo secara internasional apa? Di luar sekarang tuh aku paling suka tuh Tony Hawk berarti udah pensiun ya, Ci? masih main sih. Oh, masih main? Iya, tapi udah tua aja. Iya. Kalau udah tua berarti skateboardnya agak bungkuk dong, apa kagak ya? Enggak. Berarti agak. Berarti selain Tony Hawk lah yang mungkin orang-orang tahu, lu siapa sih? Suka siapa? Aku paling suka tuh ada namanya Kevin Spenkilong. Kevin Spenkilong. Iya. Dia skateboarder dari mana? Dia skateboarder asal Amerika ya kayaknya. Iya, Amerika gitu. Okay. Ya, yang bikin lo suka sama dia kenapa? Karena dia tuh mainnya tuh teknikal. Jadi dia kalau main tuh kayak misalkan nih ada alat kayak gini nih. Yang orang-orang nggak bisa. Iya. Oh, tapi kayaknya gue bisa nih buat main. Nah, kayak gitu. Aku lebih suka sama orang yang kreatif lah mainnya gitu. Oh, kan kayak misalnya gini, skatepark kan bentukannya kayak gini misalnya. Terus obstacle-nya juga kayak gini-gini. Nah, si siapa tadi namanya? Kevin Spenkilong. Si Kevin itu termasuk orang yang improve-nya tuh beda banget gitu, skill-nya beda banget. Misalkan orang-orang tuh buat naik besi tuh dia turun. Iya. Nah, dia tuh malah dari bawah ke atas Berusaha naiknya. untuk naik. Iya, buat naik. Kadang-kadang ada orang yang ngetriknya depannya ditempelin. Iya. Dia abis depannya ditempelin terus naik ke atasnya jadinya. Nah, kayak gitu dah. Dia emang bener-bener kayak out of the box gitu ya. Cara si apa namanya? Cara ngetriknya ya. Oke. Dan lo berarti banyak banget belajar tuh dari dia. Belajar Apa banget. yang paling lo pelajari dari si Kevin itu tadi? Paling pelajarin tuh. Gue nyebutnya Kevin doang lagi, kagak tahu gue nama panjangnya. kagak update lagi. Mentok di Tony Hawk. yang lo lihat dari perjalanan karirnya misalnya, dari prosesnya dia kayak gimana? Dari prosesnya aku baru suka-suka tuh yang pas kapan ya? Udah 3 tahun inilah aku suka. Tapi kalau dari yang aku suka banget sih Mario sih. Masalahnya aku yang pas di Bali juga awalnya aku suka banget sama dia. Terusan sampai sekarang tuh sama orang 3 yang Indonesia yang paling terkenal skate itu aku deket sampai sekarang. Oh, lu sering kontak-kontakan? Iya, sering kontak-kontakan. Yang pas aku di Bali juga aku tidurnya kan di rumah dia. Ya. Jadi aku paling suka tuh sama Mario Palandeng. Karena dia tuh bener-bener pure hidup dari skate. Seriusan? Ya, bener-bener hidup jadi dari skate. dia tuh makan tuh pakai papan tuh. Ya. Yang lain pakai piring, dia makan pakai papan. Enggak ya. Pure dari skate hidup. Dia bener, tapi ada orang yang beneran bisa hidup dari skate. Emang dia penghasilannya dari mana? Dia tuh jadi tuh kayak bikin merchandise atau kayak gimana? Atau emang ikut lomba-lomba? Dia tuh rider dari fans Indo. Oh, terusan dari sponsorship. Iya, dia kerja jadi tim manajer fans karena dia main skate. Oh. Sampai jadi tim manajer tuh. Iya. Karena emang dia jalurnya dari skate. Dan akhirnya dia benar-benar cinta sama skate. Dia punya profesi juga yang ada hubungannya sama skate. Dan akhirnya dia benar-benar bisa hidup dari skate gitu. Dan itu sangat menginspirasi lo. Karir orang tuh gak kebaca kan? Emang. Nah, lo termasuk orang yang punya cita-cita kayak dia? Iya. Oke. Jadi siapa tadi namanya? Mario Palandeng. Mario, terus siapa lagi? 2 orang lagi? Kevin. Terusan Indra Leonardo. Sama Sama Rino Herman. Tadi berarti lo
saking dekatnya sama mereka sampai kalau misalnya lo ke Bali tuh nginep di rumah Mario, ini, iya. di rumah Mario ya? Iya. Oke, berarti emang sebegitu supportnya mereka Iya, ya? emang sama skate. Support banget. Pokoknya dia emang welcome banget sama anak-anak skate. Dia support lah anak-anak skate dari kecil. Gitu. Oke, dan untuk perjalanannya sendiri kalau misalnya ngomongin karir, berarti kan lu tadi bilang sering ke Bandung, lu sering juga ke Bali, Iya. lu juga sering ke luar kota. Itu biasanya pas weekend atau kayak gimana? Yang pas kalau ke Bandung aku waktu-waktu misalkan hari Jumat nih pulang jam 12. Oke, aku ngambil tiket travel yang Paling murah. Jam 1. Oh, enggak. Jam 1. Patokannya bukan murah mahal ya. Patokannya jamnya ya ternyata ya. Aku jam 1 deh aku berangkat ya. Oke, kamu berangkat jam 1. Balik nanti ya hari Senin sore. Oh, Gitu. latihan dulu tuh 3 hari di sana. Wah, aku latihan banget di sana. Kalau ke Bali biasanya? Kalau ke Bali aku Momen kalau apa? ada lomba-lomba Oh, kalau ada terusan- event. Kalau ke Bali sih lebih kalau ada duit sih. Oh, kalau ada duit. Tetap ya. Tetap, ya. kalau Ongkos ke Bali rada kalau mahal ada ya. duit. Ongkos rada mahal ya. Ongkos rada mahal ya. Itu Rada dia mahal banget. benar ya. Tadi tuh kita udah sampai ke perjalanan karir lo udah, terus juga tapi kita belum ngomongin target sih. Iya. Kita belum ngomongin target. Lo kan masih muda nih. Iya. Lo sendiri punya Gimana? target apa sih? Kayak misalnya lo pengen jadi atlet nasional, lu pengen jadi atlet provinsi, lu pengen ngewakilin Indonesia di Olimpiade misalnya, Iya. atau mungkin kayak gimana? Lo ya udah, kalau nggak jalanin aja gitu. Aku pengen aku bisa keluar negeri gitu. Bisa keluar negeri. Ya, buat main skate doang di sana. Oh, apapun statusnya, Iya, yang penting penting lu skate. berangkat dan main skate Dia di sana. main skate. Pokoknya aku pengen banget keluar terus aku di sana buat main skate. Oke, sama orang tua atau sendiri atau berenang aja dari kejauhan gitu? Pengennya sih kalau bisa sama orang tua sih orang pengennya, tua. pengen banget ngajak orang tua buat Kalau keluar. ngomongin tentang luar negeri, menurut lo yang keren banget skateboardnya tuh di mana? Skateboardnya Keren. keren banget. Amerika sih sama Amerika. Jepang. Amerika sama Jepang. Jepang keren, Amerika keren. Oke, yang lo lihat secara kultur skate-nya atau karena orang-orangnya atau karena ya udah skate yang ngomongin Amerika, ngomongin Jepang gitu. Kalau menurut aku gara-gara orang-orang yang ada di Amerika yang main skate-nya gitu loh. Yang buat aku pengen ke sana karena emang keren main di sana. Nah, itu kan target secara jangka panjang. Tapi kalau target yang deket-deket, yang jangka pendek, kayak misalnya lo pengen kemana kek atau ngapain kek? Jangka pendek, bulan depan mau ke Bali ikutan King of Kuta lagi. Bulan depan itu berarti November. Oh, akhir bulan ini Akhir bulan ya, Oktober. Oktober nih mau berangkat lagi ke Bali. Ke Bali. Ke Bali buat ikutan King of Kuta lagi. King of Kuta tuh yang tadi lu ceritain Ya, tuh. yang tadi yang acara tahunan. Acara Setahun tahunan. sekali ya. Itu sebenarnya itu tuh acara event skateboard seneng-seneng doang atau ada lombanya atau kayak gimana? Emang ada lombanya Om, dan itu tuh udah se-Asia. Se-Asia? Ya, Jadi nggak cuma dari Indonesia? Ya, banyak dari orang, misalkan ada orang dari mana ya? Thailand gitu pada datang semua tuh. Buat ikutan. Nah kalau misalnya mau ke Bali gitu, lu biasanya nabung dulu atau cari Enggak, sponsor dari atau? sponsor aku diberangkatin buat ke Bali. Oh, dari sponsor. Emang Oke. sponsor setiap misalkan ada lomba dan aku ngasih tahu, kalau Iya. enggak sponsornya yang ngasih tahu, Heeh. aku pasti diberangkatin sama sponsor. diberangkatin sama diberangkatin. mereka. Jadi Iya. lu dibayarin akomodasinya, Iya. lu dibayarin Pokoknya makan sama aku bobonya. dari sini berangkat. Pokoknya udah tinggal berangkat. Tinggal bawa badan aja. Ya, buat ikutan King of Kuta. Oh, Ya. oke. Terus nanti pulangnya dikasih duit tuh. Kalau menang aku dapet sih kayaknya. Kalau menang, kalau Iya, menang iya, dapat iya. bonus. Tapi kalau ngomongin tentang duit ya, buat Arul itu termasuk jadi goalsnya nggak sih? Jadi tujuannya nggak sih kalau Enggak misalnya sih. ikut kompetisi Kalau kayak gitu? aku lebih ke ketemu teman-teman. Nah itulah yang aku cari. Oh, berarti yang dipikirin duit cuman ayah ya? Enggak juga sih. Ayah juga udah kamu ngapain mikirin duit, udah langsung aja berangkat, ngapain gak usah mikirin duit. Kayak yang penting kamu main skate yang bener, ketemu teman-teman, say hi, udah itu yang dicari Oh, sama jadi ayah juga ngasih Iya. influence gitu tuh. Iya, nggak usah Kalau mikirin misalnya uang pokoknya. lo ikut lomba, lo ikut kompetisi, lo nggak usah mikirin berapa hadiahnya, tapi yang lo pikirin adalah lo berkompetisi, lo Iya. terus mengembangkan karir lo di dunia skate gitu Iya, ya. pokoknya aku
tetap have fun dengan skate lah pokoknya. Ya. Lu yang EP tadi itu cuman buat iseng-iseng doang atau emang sebenarnya lu juga udah punya passion di sana? Emang Arul tuh kayak ketertarikan buat si hip hop tuh bener-bener kayak pengen lah ngeluarin nih. Pengen banget ngeluarin kayak punya album EP gitu loh, punya album. Kalau nggak punya EP pengen banget sih emang. Dari awal-awal sebelum skate juga emang udah tertarik. Oke, jadi itu tuh rangkaian cerita dari Arul, skateboarder muda Cirebon yang prestasinya juga luar biasa banget, sahabat Pilar. Dia masih muda, dia udah berani banget berkompetisi secara level nasional dan juga nggak cuma berkompetisi, tapi di beberapa kompetisi dia menang dan dia juga berani beda. Karena berani bedanya dia tadi tuh mengambil keputusan yang nggak gampang gitu untuk seumuran Arul yang masih muda. Di kala teman-temannya sibuk main, Arul malah sibuk latihan skate setiap hari, Senin sampai Minggu. Kalau nggak latihan skate malah sakit badannya, malah sakit-sakit badannya. Tapi kalau versinya Arul sendiri, yang dimaksud dengan berani beda tuh kayak gimana sih? Menurut Arul berani beda tuh ya orang-orang yang berani ngambil keputusan buat misalkan kayak beda lah, aku pengen teman-teman main futsal. Iya. Ya, saya pengen main futsal, sewa lapang, patungan kan, gitu. iya patungan. Ya udahlah, mendingan saya main skate nggak bayar kan. Ya. Okay. Jadi itu sih salah satunya. Lo tetap cinta sama skate gitu. Tetap cinta sampai tua saya main skate sih. Mungkin enggak sakit-sakit. Mudah-mudahan. nanti. Kayak tadi lo siapa yang pengen lo jadiin salah satu influence lo yang hidupnya emang dari skate? Mario Palandeng. Mario Palandeng gitu. Pengen hidupnya emang dari skate gitu. Pengen banget. Tapi papan lo punya berapa? Ini papan masih ada satu lagi sih di rumah. Oh, satu lagi di rumah. Masih ada papan satu lagi di rumah. Yang 200.000 kemana? Ya udah hilang. Udah tahun kapan dibeli sama ayah kan? Udah lama banget itu. 2019. Ya, yang 200.000 balik lagi ke obrolan awal kita. Dan pesen deh buat yang sekarang udah mulai cinta sama skate, buat yang kayaknya udah mulai gue mulai deh pengen terjun juga di skateboarding. Tips dari lu kayak gimana? Pokoknya tetap keep skating, terus tetap main skate tiap hari, jangan lupa praktis tiap hari, jangan sampai kalian males lah main skate. Iya, jangan sampai nggak main skate gara-gara papannya masih murah. Ya, jangan pernah malu pokoknya. Kepikiran buat menggagalkan niat main skate-nya gara-gara nggak bisa OOTD. Nggak bisa OOTD, aduh papan saya jelek nih, enggak lah. Sepatu saya bolong, enggak lah. Jangan bikin itu dulu ya. Iya, tetap skate pokoknya. Skill dulu. Tetap semangat. Gue lupa mau nanya dari tadi cuy, lupa. Apa? Trik, ada namanya nggak sih kalau trik-trik di skateboard? Ada tuh banyak, ada kick flip, ada ollie, ada tray flip, ada heel flip, banyak. Yang dikasih nama dari sendiri? Nggak ada. Susah itu. Oh, susah ya? Nggak ada. Jadi masih itu ya, masih trik-trik yang biasa dipakai sama orang lain. Emang biasa. Dan itu biasanya kalau di kompetisi itu ada nilainya ya? Ada nilainya, pokoknya dari setiap trik yang berbeda ada nilai yang berbeda. Oh, dari itu dia. Dan setiap orang yang berbeda juga punya value yang berbeda, termasuk generasi muda, termasuk orang-orang yang udah berani ngambil keputusan, berani beda dari yang lain, itu pasti punya nilai dan perjalanan hidupnya masing-masing. Pokoknya sahabat Pilar, di edisi kali ini di Talk Slow kita bakal terus cari orang-orang yang muda dan berani beda untuk ajakin kita ngobrol di sini di Talk Slow. Kita talk tapi slow edisi muda berani beda. Just keep on your favorite channel and stay jams. Talk Slow. Kita talk tapi slow. Muda berani beda.